Indonesia kaya akan keberagaman agama. Indonesia memiliki agama yang beragam: Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ini merupakan beberapa rumah ibadah yang terdapat di Universitas Satyatira Bhinneka, universitas yang menjunjung tinggi perbedaan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Namun, di balik kemajumukan itu, masih sering terjadi gesekan sosial yang berakar pada suku, ras, agama, dan antar golongan. Salah satu peristiwa yang mencerminkan hal tersebut terjadi di Padang Sarai, Kota Padang pada tanggal 27 Juli tahun 2025. Saat jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau Desa Keseimbangan GKSI sedang beribadah, sekelompok warga datang dan menyuruh ibadah tersebut dihentikan dengan alasan tempat ibadah tersebut belum mendapatkan izin. Situasi yang semula tenang berubah menjadi tegang hingga berujung pada kericuhan. Bahkan dua anak mengalami luka akibat lemparan benda keras. Peristiwa ini tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga mencederai semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga menuntut kita untuk merenungkan, apakah kita benar-benar telah memahami makna sejati dari intoleransi? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bagian dasar anak bangsa yang menghargai perbedaan. Ketika konflik bernuansa sara ini muncul, ini bukan hanya tentang persoalan hukum, maupun juga persoalan manusia. Padahal Indonesia berdiri di atas dasar menghormati dan menghargai perbedaan. Kasus ini menggambarkan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika belum tumbuh di kehidupan masyarakat. Dampak dari konflik ini sangat luas, yang pertama yaitu dari secara sosial. Hubungan antar warga yang tadinya harmonis dan rukun sekarang harus menjadi renggang, menimbulkan kecurigaan dan emosional. Kedua, dari sisi psikologis, banyak anak-anak yang sedang beribadah menjadi trauma akibat kekerasan tersebut. Yang ketiga, dari sisi hukum, pelaku memang sudah diproses, tapi untuk kembalikan kepercayaan dan mengobati rasa luka dari masyarakat itu sangatlah sulit. Konflik penyebab dari peristiwa yang terjadi di Padang Sarai tidak terjadi secara tiba-tiba. Kami merangkum setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, adanya faktor sosial dan budaya. Konflik ini berakar dari tingkat homogenitas terhadap agama tertentu yang mengakibatkan munculnya ketidaknyamanan sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Munculnya rumah ibadah dari suatu agama tersebut dianggap sebagai ancaman dari ketertiban dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, kami merangkum tentang faktor komunikasi. Pemerintah sempat menyebut insiden ini sebagai faktor miskomunikasi antara jemaat dan pihak Gereja Kristen Setia Indonesia. Padahal masalah kompleks lebih daripada itu. Masyarakat lebih menyebut kejadian tersebut sebagai pelanggaran izin terhadap aktivitas keagamaan tertentu yang terjadi di Padang Sarai. Hal inilah yang menyebabkan rasa intoleransi dan minimnya komunikasi yang menyebabkan antara salah persepsi di antara masyarakat. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Justru dari perbedaan inilah kita dapat belajar untuk saling menghargai dan juga saling memahami tentang perbedaan yang ada di dalam bangsa kita. Yang dibutuhkan bukanlah kekerasan, amarah maupun emosi, tetapi yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang adil, dialog sosial yang terbuka, serta pemberian pendidikan toleransi sejak dini. Tokoh agama, masyarakat, dan juga pemerintahan perlu bekerja sama bergandeng tangan untuk memulihkan kepercayaan serta membangun kembali tali persaudaraan yang mungkin dulunya sempat retak akibat dari peristiwa tersebut. Mari kita tumbuhkan empati, menghargai setiap perbedaan, karena bangsa ini akan kokoh jika perbedaannya dijaga, bukan diperdebatkan. Perbedaan bukan alasan untuk berpecah, Tapi kekuatan untuk bersatu. toleransi bukan hanya kata, tapi sikap nyata. Damai dimulai dari hati masing-masing. Bersama kita wujudkan Indonesia yang inklusif dan bersatu.